Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, nama saya Komang Citan Larasati Suradnya, NPM 2053053005, kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dayurika Perdana. Yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philosophia tersusun dari kata philos atau philein yang berarti sahabat, kekasih, mencintai, dan juga kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan juga pengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa filosophia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan juga dalam arti praktis. Ini berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Yang kedua, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dari isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan juga menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dari para tokoh bangsa terdahulu. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti sistem filsafat materialisme, sistem filsafat idealisme, rasionalisme, liberalisme, kemudian komunisme, dan juga sistem filsafat yang lainnya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan tidak utuh atau satu sila dengan sila lain terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu saling melengkapi. Kemudian saling melengkapi kekurangan dari sila-sila yang lainnya. Inti sila-sila Pancasila meliputi sila pertama mengenai Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima, kuasa yang paling utama. Sila kedua mengenai manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Sila ketiga mengenai kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Sila keempat mengenai rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan juga bergotong royong. Sila kelima mengenai keadilan, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Kemudian
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi.